Oke, Roro sebagai anggota Dewan Milenial, kalau bisa dibilang kamu kalau di Komisi 7 yang paling muda nggak sih? Salah satu yang paling muda. Salah satu yang paling muda. Nah ini gimana sih menyesuaikan untuk pertemanannya dengan anggota-anggota DPR yang lain yang mungkin lebih berumur? Nyambung nggak sih? Atau justru ada ya selisih-selisih sedikit lah gitu? Iya sih, pernah itu ditanyain pertanyaan yang sama. Dan memang gini ya Mbak ya, it's a blessing in a lot of ways gitu. Saya bilang gitu karena saya justru bersyukur setiap hari bisa ketemu dengan para anggota lainnya yang memang pada dasarnya mempunyai apa ya, they have their own strengths gitu. Dalam arti kata wilayah yang mereka representasikan di tempat-tempat yang berbeda, dan dari situ saya bisa baik itu curhat atau belajar, justru lebih banyak belajarnya Mbak. Lebih banyak belajar dari mereka mengenai perjalanan politik mereka. Mungkin awalnya adalah, dan ini mungkin normal ya Mbak ya, dimana para senior nganggap kita itu kayak masih kecil gitu, nggak ngerti kali gitu. Kamu atau tahu gimana. apa sih? Tahu apa sih gitu. Nah pasti Mbaknya juga sama ya nggak sih, kita seumuran jadi pasti challenge-nya sama gitu. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu mungkin itu tadi proses pembuktian diri gitu, bahwa kita mampu gitu mendiskusikan isu-isu yang selama ini memang menjadi isu prioritas, baik itu di komisi atau mungkin di luar dari itu, karena saya juga anggota BKSAP dan itu lebih mengenai hubungan bilateral lintas negara gitu kan. Dari situ dengan berjalannya waktu kita membuktikan diri, dan para senior nggak lagi melihat kita sebagai anak kecil gitu, tapi sebagai counterpart yang bisa diajak berdiskusi. Dan itu membutuhkan proses, dan itu tadi Mbak, saya menikmati proses itu karena di samping itu kita juga ikut belajar gitu dengan pengalaman para anggota DPR. Dan menurut saya ini orang-orang hebat semua ya Mbak ya. Kenapa saya bilang gini? Karena ada aja yang misalnya mantan gubernur, mantan wali kota, mantan bupati gitu, atau pokoknya figur-figur tokoh masyarakat jatuhnya yang selama ini bertahun-tahun sudah diberikan kepercayaan oleh rakyat. So in the end ya kita belajar banyak gitu dengan mereka. Pertemanan saya akhirnya berteman dengan lintas generasi. Tapi ini Mbak, jadi di DPR itu sekitar kalau nggak salah 10% anggotanya itu di bawah usia 40 tahun. Masih minoritas, tapi kita yang muda-muda juga ya berusaha untuk mencari waktu buat ketemu gitu. Bahkan yang buat yang perempuan-perempuan kita ada arisannya gitu. Walau belakangan ini rada jarang ketemu ya karena pandemi dan kondisi gitu, tapi kita berusaha untuk paling nggak keep in touch, ada WA grupnya juga gitu. Dan dari situ ya kita membina pertemanan karena kita satu perjuangan ya Mbak, dalam arti kata kita itu kan berjuang untuk rakyat dengan berbagai macam apa ya tantangannya sebagai perempuan, mungkin sebagai anak muda, dan mempunyai support system dan bukti untuk satu sama lain bahwa kita tuh mampu loh. Itu menjadi apa ya strength tersendiri gitu. Kita justru merasa lebih empowered untuk melakukan lebih. Kalau tadi kita kan udah bahas tentang yang berat-berat, macam-macam. Nah ini kenapa sih akhirnya menggunakan kerudung? Ya, jadi kalau buat saya pribadi ini kan secara personal proses pembelajaran ya Mbak ya, mendekatkan diri juga dengan agama dan lain sebagainya. Tapi di samping itu juga saya merasa bisa lebih merepresentasikan masyarakat yang saya wakili. Karena di Gresik Lamongan ini kan wilayah santri Mbak. Jadi justru kalau kita mempelajari mengenai mungkin Wali Songo gitu ya, yang dulu itu memang menyebarkan agama Islam dimulai dari Pulau Jawa, dan itu para sunan itu justru dimakamkan di Gresik. Di Gresik itu ada Sheikh Maulana Malik Ibrahim, lalu kemudian ada Sunan Giri, kalau di Lamongan ada Sunan Derajat, di Surabaya ada Sunan Ampel. Jadi intinya di Jawa Timur terkhusus di wilayah yang saya wakili ini sangat religious gitu. Dan dari situ itu juga bentuk dari kearifan lokal masyarakat di sana. Otomatis untuk saya merasa lebih dekat dengan mereka dan bisa mewakili secara ini ya maksimal, akhirnya saya memutuskan untuk mungkin
appearance-nya jadi seperti ini gitu. Dimana sebelumnya saya belum pakai kerudung. Tapi ya proses pembelajaran juga sih Mbak. So I'm just enjoying that process. Dan cantik sih. Amin. Thank you. Kayak Mbaknya. Perempuan ya, kalau dipuji, puji balik. Harus dong. This is called empowerment, guys. Oke. Harus dicontoh. Terakhir untuk menutup perbincangan kita yang sudah tidak terasa karena saking menariknya ya, pemirsa, ada yang ingin disampaikan untuk wanita-wanita Indonesia yang saat ini menonton Cerita Wanita pada hari ini? Ya, untuk wanita-wanita yang sedang nonton acara yang luar biasa ini, mungkin pesan dari saya adalah kita semua mempunyai keunggulannya masing-masing. Jadi kita harus menjadi sosok yang percaya diri, dan kalaupun belum maksimal di kategori itu, ya kita harus berupaya untuk melakukan hal-hal yang membuat kita lebih percaya diri. Dan kita semua itu mempunyai perannya masing-masing loh gitu, untuk baik itu berkontribusi untuk negara, atau mungkin kalian punya ilmu di bidang yang lain gitu. Dan mudah-mudahan setiap harinya kalian termotivasi untuk merealisasikan pengabdian dengan cara kalian sendiri. Karena kita semua mempunyai kemampuannya masing-masing. So, and yang tadi, seperti yang kita bicarakan, we have to empower each other. Sebagai kaum perempuan, apalagi sekarang di dunia politik ya Mbak ya, nggak banyak loh perempuan itu. Saya tuh sering banget diajak kunjungan kerja, menjalankan kegiatan kunjungan kerja, bahkan rapat-rapat, sering banget perempuan sendiri gitu. Yang menjatuhkan? I don't know about that. Tapi pada intinya perempuan sendiri, di mana ya saya sih berharap lebih banyak lagi perempuan yang ada di dunia politik ini. Dan jangan sampai kita justru menjatuhkan satu sama lain. Justru kita membutuhkan support system itu untuk bisa bertahan di dunia yang male dominated kan kalau politik ini gitu. Jadi ya all the best with whatever you want to do in life. Percaya diri, saling mendukung kita sesama perempuan. Terima kasih. Oke, Diara Resti, anggota DPR Komisi 7 Republik Indonesia, sudah bergabung dan cerita banyak hal yang menginspirasi kita pada hari ini. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami di Cerita Wanita kali ini. Saya Gesmi Sitanggang dan sampai jumpa. Bye-bye.